الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan berkat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mulia pada pagi ini, mulai dari datang ke masjid sebelum subuh. Kalau kita laksanakan sholat tahiyat masjid, kemudian kita laksanakan maulid subuh atau sholat sunat yang 2 rakaat, kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dan yang terakhir kita lanjutkan kajian kita membaca Fathul Qulub. Mudah-mudahan semuanya ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Coba kita lihat halaman 119, itu di paragraf terakhir. Wa qala Ali karramallahu wajhah, berkata Imam Ali, mudah-mudahan Allah menghormati wajahnya. Nah, jadi ini titel Ali adalah karramallahu wajhah, karena dia satu-satunya seorang sahabat Nabi yang tidak pernah menyembah patung. Tidak pernah darinya itu menyembah patung. Karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya, maksudnya tidak pernah sujud kepada patung, karena memang dia waktu Islam datang dia masih kecil. Bi khutbatihi, dalam khutbahnya, usikum bittaqwallah wa taqwa itu dia. Saya menasihatkan kamu untuk takwa pada Allah dan meninggalkan dunia. At-tarikatul lakum, di mana dunia itu akan meninggalkan kamu. Wa in kuntum la tuhibbuna tarkaha al-mafiyah aksamu wa antum turiduna tadidaha. Seandainya kamu tidak mencintai untuk meninggalkan dunia yang akan punah itu, di mana badan-badan kamu akan punah, dan kau ingin untuk memperbauinya, fa innaha masalukum, maka keadaannya diri kamu itu seperti wa masaluha kama salil qaumin fi safarin, seperti perumpamaan suatu kaum yang akan atau yang sedang melakukan perjalanan jauh. Maksudnya dalam perjalanan dia perlu singgah. Salaku tariqan, di mana mereka menempuh satu jalan. Wa kanahum taqta'uha, dan padahal mereka seakan-akan telah melampauinya. Wa abdu, dan telah melewatinya. Maka annahum walahu, dan mereka seakan-akan telah melewatinya. Wa kam asa ayyiya al-makruh, dan berapa banyak yang sudah terjadi hatta yang tahiyya ila al-ghaya, dan sampai kepada ujungnya. Wa kam asa ayyaqu man lahu yawmun fid dunya, dan orang yang tersisa waktunya atau harinya di dunia. Wa talibu hasisin yang tunggu, dan dia sedang mencari satu bangkai yang sedang dicarinya. Hatta yufarikoha, kemudian dia meninggalkan dunia ini. Fala tajzimu ribu sihat, maka engkau jangan bergetar. Wadoranya fa innahu lan tiqari, karena itu akan berakhir. Wala tafrahu bi mataya, dan jangan engkau bergembira dengan kesenangan dunia. Wala ma'nya, dan kenikmatan-kenikmatannya. Fa innahu ila zawalin, karena semuanya itu akan menuju kepunahan. Jadi di dunia ini kalau kita mengalami kegembiraan, itu jangan keterlaluan. Kenapa? Karena itu akan berlalu, ya, akan kita tinggalkan. Begitu juga kalau kita menghadapi musibah atau hal yang tidak menyakitkan atau yang menyakitkan, itu sudah kita harus sabar, karena akan berlalu juga. Kenikmatan atau musibah semuanya akan berlalu sesuai dengan jalur kita. Maka itu jangan terlalu bergembira, wala tafrahu bi mata'iyya wa na'ma
Jangan kau bergembira dengan kesenangannya dan kenikmatan-kenikmatannya. Fa'innahu ila jawab, karena juga itu akan hilang. Artinya kalau kita sedang mengalami kenikmatan, itu jangan berlebihan. Kenapa? Karena itu akan hilang. Karena kalau kita menganggap itu akan berlangsung, kita akan kecewa. Begitu juga kalau kita menghadapi musibah, ya, atau bencana, atau musibah atau ujian, itu juga kita harus sabar. Kenapa? Karena itu akan berlalu juga. Ya, semua akan berlalu. Tidak ada yang abadi. Kesenangan tidak abadi, penderitaan juga tidak abadi. Ya. Ajib itu, aku heran, kata Imam Ali, di dunia, orang yang mencari dunia, aku heran, orang yang hidupnya hanya mencari dunia. Walaupun dia berhubung, padahal kematian sudah mengincarnya, sudah mengintainya, tapi dicari dunia, padahal dia akan mati juga. Ya, dunia dia kumpulkan, setelah kumpul dia meninggal dunia. Nah, jadi aku heran, kata Imam Ali. Adib tu di dunia, wal mautu yaqulu. Wa ghafilun, wa laysa bimaqbul. Dan orang yang lalai, padahal dia tidak pernah dilalaikan oleh kematian. Jadi kematian selalu mengintai kita 24 jam, ya, bahkan 25 jam, tambah 1 jam lagi kalau kita lalai, ya. Ini dikatakan, wa qala Muhammad bin Husain, lama alima ahlul fadli wal ilmi wal ma'rifati wal adab, ketika menyadari oleh orang yang mempunyai keutamaan, mempunyai ilmu dan makrifat dan mempunyai adab, anna Allah azza wa jalla qad ahana dunya, sesungguhnya Allah telah menghinakan dunia, wa annahu lam yarda, dan Allah tidak ridha dengan dunia, li awliya'i bagi wali-wali Allah, wa annaha uruhu fakirah, karena ia merupakan hal-hal yang hina, wa anna Rasulullah zahada fiha, dan Rasulullah hidup zuhud, hidup lain. Zuhud itu sederhana. Jadi Rasulullah kalau dia mau dunia semuanya dikasih oleh Allah, dari mulai harta, kekayaan, semua, tapi zahada, tapi tetap sederhana, dan dia hidup seperlunya, zahada di dunia. Makanya dia meninggalkan dunia, tidak pernah meninggalkan warisan, kecuali para ulama yang diwariskan kepada dunia. Jadi al-ulama warasatul anbiya, itu diwariskan, bukan harta. Wa hadzara ashabahu min fitnatiha, dan dia mewanti-wanti para sahabatnya terhadap fitnah dunia. Akalu minha qasdan, dia makan sebagai dari dunia itu seperlunya. Ya, kalau misalnya satu hari ini perlu 3 piring, ya 3 piring, tidak perlu 4 piring. Ya, kalau satu hari 3 kali makan, ya 3 kali, tidak perlu nambah dia, qasdan, sederhana. Jadi makan seperlunya supaya dia kuat beribadah. Ya. Kalau nggak makan juga kita nggak bisa kuat berdiri. Seperlunya qasdan. Waqadamu balban, dan mereka mengutamakan hal-hal yang utama. Wa aqdamu minha ma yakfi, mereka ambil sebagian dari dunia yang cukup saja perlunya, ya. Perlunya untuk mendidik anak, untuk sekolah dan sebagainya, itu cukup. Wa taraku ma yakfi, dan mereka tinggalkan hal-hal yang melampiaskan atau melupakan dunia. Lain itu minasiat, lebih suasiat, masa toro. Mereka juga pakai baju seperlunya, yang kira-kira menutupi aurat, masa toro Allah. Wa akalu minat-ta'am, adna, dan mereka makan juga seperlunya. Jadi sebenarnya Pak, Allah sudah menjamin kehidupan makhluknya di muka bumi, termasuk rezeki-rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi, tidak ada binatang-binatang pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rezekinya, termasuk manusia. Yang dimaksud hidup ini hidup sekedarnya,
Tapi kalau gaya hidup, Allah gak jamin. Ya, gak jamin. Kita minum kopi 3.000 cukup. Nah itu hidup kita. Allah berfirman. Tapi kalau namanya Starbucks, itu kira-kira stabil itu 75.000, itu Allah gak jamin. Ya, kenapa? Karena itu gaya hidup. Gaya hidup Allah tidak jamin. Dan itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita bukan melaksanakan hidup, tetapi gaya hidup. Jika kita kesulitan sana mari, mutang sana mari dan lain sebagainya. Kenapa? Karena menuruti gaya hidup. Ya. Jadi kalau hidup seadanya sebenarnya Allah sudah menjamin. Ya. Tapi kalau gaya hidup Allah tidak menjamin. Apalagi kalau gaya hidup MR. Ya. Sebulan 2 juta. Ya. Ngopinya 1 cangkir 100.000. Padahal kalau hidup yang 3.000, ya. Kopinya kopi kapal api. Kita beli 2.000, kita seduh 3.000. Nah itu dah hidup. Ini Allah sudah jamin. Mereka sederhana hidupnya. Di sini kata mimma sabda al-jual, yang sekedar menutupi lapar. Ya. Makanya pola Nabi itu makannya, dia makan itu kalau sudah lapar baru makan. Sebelum kenyang dia berhenti. Nabi itu makannya hidupnya sehat. Nah ini kadang-kadang belum lapar udah makan. Ya. Udah kenyang belum berhenti juga. Karena masih ada jengkolnya, masih ada nambah lagi. Ya. Kenapa? Karena pola hidup itu sudah tidak sesuai dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah begitu lapar baru makan. Coba Bapak ya, kalau udah lapar baru makan. Jangan kan ada lauknya, ada kerupuknya itu enak banget. Ya, enak banget. Ini ikan rasanya udah enak. Ya. Kita lanjutkan. Wa nazaru min dunya bi aini annaha faniyah. Mereka melihat dunia itu dengan pandangan bahwa dunia itu akan binasa juga. Wa inal akhirah, dan mereka menuju akhirat, melihat akhirat annaha baqiyah, bahwa akhirat itu akan kekal. Fatazawwadu min dunya, karena itu bercarilah bekal dunia. Kata Al-Raqib, seperti perbekalan orang yang sedang mengendarai. Wafaru dunia, lalu mereka merusak dunia, wa amalu biha al-akhirah, dan mereka meramaikan akhirat. Wa nazaru ilal akhirah, mereka memandang akhirat. Ya, yaqilu fa'alimu annaha sayarjiuna ilayha, bahwa mereka akan memperhatikannya. Lama amilu annahu satarjibun, mereka juga menyadari bahwa mereka akan meninggalkan dunia. Di abdani, dengan badannya. Ta'ibu qalilan, mereka merasa capek sedikit. Wa tana'amu qawilan, karena itu mereka akan merasakan nikmat jangka yang panjang. Artinya di dunia ini kita mesti bercapek-capek, tapi untuk akhirat. Nah kalau ini kita sudah lakukan, wa tana'amu, maka kamu akan merasakan kenikmatan qawilan dalam jangka panjang. Kullu dzalik bi taufiqil maulahu, semua itu terjadi karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Bahwa saudara-saudara sekalian, para sahabat itu berdoa hanya ya Allah berikanlah taufik dan hidayah. Kenapa? Karena kita taufik dan hidayah selalu kita perlukan. Ya, kapan saja kita perlu taufik dan hidayah sampai kita meninggal dunia. Ya. Kalau kita tidak ada taufik dan hidayah, tidak mungkin kita bisa sholat subuh berjamaah. Tapi karena ada taufik dan hidayah, juga kita bisa sholat subuh berjamaah. Ya. Itu yang dimaksud dengan taufikul maulahu, dengan taufik ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Karim. Ahibbu, cintailah olehmu mimma abalahu, apa yang Allah cintai bagi mereka. Wakariku, dan mereka benci makarihalahu,